Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar peternakan puyuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi tentang bagaimana sih cara memulai beternak puyuh. Nah, banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang ingin membahas seputar awal mula yang dipersiapkan untuk peternakan puyuh. Nah, jadi akan saya bahas pada video kali ini. Oke teman-teman, yang pertama yang teman-teman perlu siapkan itu yang pertama adalah silakan teman-teman cari peternak puyuh yang sudah besar yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Gunanya apa? Gunanya adalah yang pertama, peternak besar biasanya itu juga menyediakan bibit. Nah, jadi peternak besar itu sudah bekerja sama dengan beberapa pabrik untuk menyediakan bibit. Nah, jadi teman-teman bisa memesan bibit untuk puyuh petelur dari peternak besar yang ada di tempat tinggal teman-teman. Kemudian guna yang kedua adalah teman-teman bisa sama-sama belajar dengan peternak yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah memulai usaha peternakan puyuh, kemudian seiring berjalannya waktu ada kendala, jadi teman-teman bisa langsung istilahnya berkonsultasi dengan peternak besar yang ada di tempat tinggal teman-teman sendiri. Nah, kemudian yang manfaat yang ketiga, teman-teman bisa memasarkan produk telurnya ke peternak besar. Jadi ketika teman-teman kesulitan untuk mencari pasar, teman-teman bisa menghubungi peternak besar. Jadi nantinya telur yang diproduksi akan dijual ke peternak besar yang ada di daerah atau yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman sendiri. Jadi peternak besar itu biasanya juga merangkap sebagai agen bibit, kemudian agen telur, kemudian agen kandang. Jadi teman-teman bisa membeli kandang di sana juga. Dan yang terakhir biasanya sebagai agen pakan. Nah, jadi paket lengkap sebenarnya teman-teman. Teman-teman bisa menjual di peternak besar, kemudian bisa membeli pakan di peternak besar, dan kemudian bisa menjual burung puyuh yang sudah memasuki masa akhir. Oke teman-teman, selanjutnya untuk sekedar informasi, sebenarnya ternak puyuh itu sangat mudah teman-teman. Teman-teman tinggal fokus memberi makan. Untuk saya sendiri biasanya dengan kapasitas 300 ini saya beri makan 3 kali sehari. Pagi itu sekitar jam 7, siang itu sekitar jam 1, dan kemudian malam sekitar jam 6 atau setelah maghrib. Kemudian untuk membersihkan kotorannya sendiri, untuk saya ini burung puyuh kapasitas 300 biasanya saya bersihkan 1 kali dalam sehari. Itu biasanya saya bersihkan ketika saya memberi makan di waktu pagi hari. Jadi setelah saya bersihkan kotorannya, kemudian saya lanjut untuk memberikan pakan. Nah, kemudian untuk pemberian minum langsung dari tandon yang ada di atas. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, di atas itu ada tandon warna putih dengan kapasitas 20 liter. Jadi air langsung masuk ke tandon penampungan, kemudian akan tersalurkan melalui nipel-nipel yang ada di setiap kandang. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses panen. Untuk saya sendiri dengan kapasitas 300 ekor ini,
biasanya saya panen ketika saya memberi makan di waktu malam hari. Jadi setelah saya kasih makan di malam hari, lanjut saya panen telurnya. Nah, untuk kapasitas 300 ekor ini bisa menghasilkan telur dalam sehari kurang lebih 2 kilo sampai 3 kilo. Dengan harga telur saat ini di pasar itu mencapai 40.000 per kilo, teman-teman. Itu langsung ke pembeli. Cuman kalau lewat pengepul itu biasanya kurang lebih kisaran 30 sampai 33.000. Itu di tempat saya. Beda tempat, beda harga. Nah, mengapa saya memilih beternak puyuh? Karena di samping perawatan yang sangat mudah, tidak memerlukan modal yang cukup besar. Karena modal saya dalam ternak puyuh kapasitas 300 ekor ini kurang lebih saya menghabiskan uang itu sekitar 4 jutaan, teman-teman. Jadi untuk dijadikan usaha sampingan ya cukup relevan dah dengan modal yang kita keluarkan, mengingat hasil dari telur itu harganya cukup tinggi. Nah, jadi harga telur yang sudah saya sebutkan tadi 40.000, kalau kita bisa jual langsung ke pembeli itu lebih banyak hasilnya daripada jika kita jual ke pengepul. Mungkin itu saja, teman-teman, yang dapat saya share atau saya berikan informasi seputar awal mula ketika kita ingin beternak puyuh. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia peternakan puyuh diberikan kelancaran yang nantinya akan menghasilkan cuan tiap hari. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia peternakan puyuh. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan, yang dapat saya informasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.